معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغى فلا جمعة له، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi taqwidihi wa iltazama bi tariqatihi wa tawassama hutahu wa ja'ala aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wa ahkaman syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa mastar li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakal ladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyata hasanatan taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqar rasulul karim. Amma ba'd. Ya ayyuhal ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik nikmat berupa harta benda, kesehatan, wabil khusus keimanan dan ketakwaan. Marilah para jamaah kita berusaha mensyukuri nikmat Allah sehingga nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita. Jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah, karena orang-orang yang mengingkari nikmat Allah merasa sombong semua karena usahanya, maka Allah menyediakan azab yang pedih di akhirat. Para jamaah rahimahullah, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dinul Islam ke muka bumi ini, sehingga siapapun manusia termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang diwariskan baginda Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar dalam hidupnya, ketika beraktivitas selalu melihat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengaturnya, selalu melihat halal dan haram, insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Di dunia akan bahagia, di akhirat masih dalam surganya Allah. Para jamaah rahimahullah, mari kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita, berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara berusaha memperbanyak yang bisa kita jalankan dari perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kapanpun dimanapun kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi beriman dan bertakwa, sehingga kita punya hak untuk masuk ke dalam surga. Para jamaah rahimahullah, mari pada siang hari ini kita berusaha memahami tentang hakikat kehidupan kita sebagai manusia hamba Allah di muka bumi ini, sehingga tidak sampai kita salah berbuat, akhirnya pada saat kita dipanggil oleh Allah menjadi penyesalan yang tiada hentinya. Para jamaah rahimahullah, Allah menunjukkan di dalam Al-Quran dari surat Al-Mulk ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaannya tak terbatas. Dikatakan oleh Allah, Tabarakalladzi, maha suci Allah, alladzi zat yang biyadihil mulk, yang menguasai segala kerajaan. Jadi semua kekuasaan di muka bumi ini dan di akhirat kelak semuanya di bawah kekuasaan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, kalau sudah kembali kepada Allah, maka tidak ada artinya Allah. Karena memang semua kerajaan adalah di bawah kekuasaannya Allah Rabbul Alamin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat pertama ini menunjukkan bahwa manusia itu kecil, manusia itu sangat membutuhkan Allah. Tidak pantas manusia itu sombong di muka bumi. Karena sesungguhnya apapun posisi manusia, apapun jabatan manusia, itu sangat kecil bagi Allah. Baru kemudian ayat 2 Allah menjelaskan tentang kehidupan kita. Allah lanjutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah jelaskan untuk kita wahai jamaah, alladzi yadzat, yani Allah khalaqal mauta wal hayata, menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kita semuanya pasti akan mati. Kita semuanya saat ini hidup. Allah menjelaskan yang menciptakan hidup dan mati itu Allah,
digunakan untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua wahai manusia, siapa di antara kalian yang amalnya bisa diterima oleh Allah, yang bagus amalnya. Ahsanu amala adalah bagus amalnya sehingga bisa diterima oleh Allah, berguna di agama. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah lah dialah yang maha perkasa, serta maha pengampun. Para jamaah rahimahullah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa dunia seisinya ini dan kita sebagai manusia yang hidup ini di muka bumi ini dalam kondisi diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah agar nantinya pada saat kita meninggalkan dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atau dikoreksi seluruh amal perbuatan kita ini di muka bumi. Sehingga para jamaah kita harus paham bagaimana agar amal kita ini diterima oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita beraktivitas mulai dari balik sampai Allah menjemput, malaikat Allah menjemput kita, ternyata amal kita ditolak semuanya oleh Allah. Di dalam kitab Taqarrub ilallah bab ihsan amal, Taqarrub ilallah itu mendekatkan kepada Allah, bab ihsan amal, bab tentang amal diterima. Dijelaskan bahwa amal manusia itu diterima oleh Allah syaratnya dua saja. Yang pertama adalah amal tadi harus sesuai dengan syariatnya Allah. Yang kedua, amal itu harus dilaksanakan hanya karena Allah, bukan karena dunia seisi, bukan karena lillahi selain Allah, atau istilahnya harus ikhlas karena Allah. Para jemaah rahimahullah, syarat yang pertama ketika amal ini diterima karena harus sesuai dengan syariatnya Allah, maka memang kita diwajibkan untuk belajar Islam, diwajibkan untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat, yang kata baginda Rasul. Belajar di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan fardhu ain untuk belajar agama. Kita mengerti hal haram, bagaimana syariatnya sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana jual beli, sampai masalah pemerintahan pun harus kita pelajari agar perbuatan kita di muka bumi ini sesuai dengan syariat Allah. Karena syarat amal diterima itu manakala perbuatan kita semua sesuai dengan perintah Allah. Sehingga Nabi Rasul menjelaskan orang yang berbuat di muka bumi ini yang tidak berasal dari perintah Rasul, fahuwa raddun, maka amal itu kan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata baginda Rasul. Barang siapa beraktivitas beramal di muka bumi ini tidak sesuai dengan perintah Allah, fahuwa raddun, maka akan ditolak oleh Allah pada saat di yaumul hisab. Kan emak pada jamaah. Kita sudah beraktivitas mati-matian, ternyata tidak ada perintahnya dari Allah, maka akhirnya akan ditolak. Nah, makanya Rasul beramal tak kait dengan misalnya asal suatu perbuatan itu terikat dengan manusia. Para jamaah, untuk cara yang pertama, yang penting kita mau belajar, mengkaji kita para ulama, kita laksanakan selesai. Itu kata bawinya ya sulit, tapi masih lebih mudah dibandingkan saran yang kedua. Saran yang kedua berjamaah, amal bisa diterima oleh Allah manakala amal yang kita perbuat tadi harus ikhlas karena Allah. Ketika kita sholat 5 waktu, kita sudah paham fikihnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semua bacaannya hafal, semua dimengerti. Tinggal satu, apakah kita sholat karena Allah atau ingin dipuji oleh manusia yang lain? Karena Allah atau karena harta benda? Karena Allah atau karena ghairillah selain Allah? Selain Allah berarti dunia sendiri. Sehingga para jamaah rahimahullah,
untuk menuju ikhlas karena Allah itu diperlukan perangkat. Yang pertama, perangkat yang harus kita miliki adalah sikap muraqabah. Bagaimana yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sikap muraqabah itu adalah para jamaah, sikap pada diri kita, sifat atau kesadaran diri kita bahwa kita selalu merasa dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Kita selalu merasa ada kehadiran Allah di setiap aktivitas kita. Itu adalah sikap muraqabah. Pada saat kita berada di masjid, kita sadar bahwa Allah ada. Allah melihat kita. Saat kita di rumah, Allah ada. Allah melihat kita. Saat kita membaca Quran, Allah ada. Nah, Allah melihat kita dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dilatih. Tidak bisa muncul dengan sendirinya. Pada saat kita belum mampu merasakan bahwa Allah hadir di setiap saat, di seluruh waktu, maka pasti amal perbuatan kita karena manusia atau yang lain dari. Karena manusia sesungguhnya ketika beraktivitas itu pasti ada karena apa? Gak mungkin manusia beraktivitas tanpa sebab karena apa? Makanya dalam surat goyah tujuan dari segala tujuan harus mati. Maka pada saat kita bisa merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita, maka ada dua hal yang mempengaruhi perbuatan kita, yakni Allah dan tujuan. Ketika manusia terus mengasah hatinya, mengasah kalbunya, sampai pada saatnya dia berbuat tidak berpengaruh padanya, dipuji dan dipuji tetap seperti itu. Ada orang dan ada orang sama aktivitasnya. Ketika di masjid, di rumah, sholatnya sama. Kalau kita masih ketika ada orang seolah-olah diperbaiki sholatnya, ketika di rumah cepat-cepatan, maknanya kita hanya berbuat karena ini dipuji Allah. Yang tahu bahwa kita berada sama Allah, itu adalah sifat muraqabah. Nah, pada saat kemudian kita bisa merasakan hadirnya Allah, maka perlahan tapi pasti pengaruh manusia yang lain bisa kita hilangkan dari hati kita yang bersih. Sedikit demi sedikit harus hilang, tidak bisa kalau tidak hilang. Sehingga pada saat totalitas semuanya kita berbuat itu hanya karena Allah, sehingga pengaruhnya tidak ada terhadap persepsi manusia. Apapun yang dikatakan manusia, asalkan Allah membenarkan, asalkan Allah ridho, maka baginya tidak ada masalah. Nah, untuk bisa memahami yang awal adalah bagaimana Allah itu selalu melihat kita melihat bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Allah menginformasikan kepada kita keberadaan Allah dalam surat Al-Imran ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Innallaha sesungguhnya Allah la yakhfa 'alaihi, tidak ada yang tersembunyi baginya. Shay'un fil ardi, segala sesuatu di muka bumi ini, wa la fis sama', dan juga di langit. Al-Imran ayat 5. Ini langsung Allah yang berfirman. Pasti benarnya, walaupun tidak bisa kita lihat. Maka kita harus belajar ihsan. Caranya adalah kita belajar merasa ini Allah ada. Ketika saya mau mencuri uang, semua nggak ada, Allah ada. Harus kita hadirkan di dalam hati kita. Enggak, saya mengambil uang. Pada saat mau bermaksiat di rumah sendirian, ini Allah ada. Karena ayat ini Allah sendiri menyatakan sesungguhnya Allah itu la yakhfa 'alaihi, tidak akan tersembunyi baginya. Sayun fil ardi wa fis sama, segala sesuatu di bumi dan di langit. Walaupun tidak ada siapa-siapa, kita di kamar sendiri, maka pada saat itu Allah melihat kita. Walaupun kita tidak ada siapa-siapa, hanya di kantor sendirian sebagai seorang bendahara, maka tidak bisa mengambil uang karena Allah melihat kita. Itu adalah sikap muraqabah. Yang kedua juga Allah menginformasikan kepada kita sebenarnya Allah menjelaskan pada saat kita sholat, Allah itu melihat kita. Allah berfirman di dalam surat
Asy-Syu'ara ayat 217 dan 219. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wahai manusia, bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allazi taroka hina tabum, yaitu zat yang taroka, yang melihat kamu hina tabum, ketika kamu berdiri untuk sholat. Jadi apa? Allah sendiri yang mengatakan, Quran mengatakan, ternyata ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita berdiri, itu Allah melihat kita, walaupun kita tidak tahu. Walaupun lupa bisa dijin, begitu pula Allah juga melihat pergerakan kita ketika kita sujud. Pada jemaah Al-Quran masih banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu mengetahui semua perbuatan kita, sehingga harapannya ketika kita ini paham, sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, satu hal kita akan sungkan, malu kepada Allah kalau kita bermaksud. Karena biasanya manusia, contoh misalkan ketika dia mau membuka HP, melihat di sana gambar atau film porno, kalau ada orang mana? Kalau nggak ada orang mana? Coba bayangkan ketika orang dari mampu pada tingkatan muraqabah, dia paham bahwa Allah melihat, walaupun tidak ada siapa-siapa, walaupun dia di kamar sendiri, tidak berani membuka hal-hal yang buruk. Karena Allah tahu dia malu kepada Allah. Itu bukti bahwa muraqabah mampu mencegah maksiat. Yang kedua juga ketika kita beramal, walaupun tidak ada orang lain, maka kita paham, kita sholat tahajud sendirian di rumah, kita paham Allah melihat saya. Sehingga sholat tahajud kita sungguh-sungguh, kalau perlu panjang sholatnya, lama sujudnya, dan memang Allah melihat kita. Tidak sampai sebaliknya, kalau di masjid panjang-panjang, kalau di rumah pendek-pendek. Jika pada saat tertentu akhirnya kita mampu mencapai muraqabah dan kemudian kita mampu mencapai ikhlas kepada Allah, sehingga amal kita insya Allah diterima oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين الإسلام واهجر من خرج المسلمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.